Kita akan perang, kita akan kejar. Kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi pasca adanya provokasi dari seorang provokator Rizik Syihab yang menyerukan kepada muhibbinnya untuk berperang melawan sesama anak bangsa, orang-orang pribumi. Dan tentunya dengan adanya himbuan perang ini berdampak yang kurang baik terhadap kondisi keamanan di Republik Indonesia ini. Sebenarnya para pemirsa, bahwa semua respon yang dilakukan oleh teman-teman Nusantara, para pejuang Wali Songo ini adalah merupakan respon dari apa yang sudah diucapkan oleh para Habib, khususnya Habib Rizik dan Habib Bahar Smith, yang selalu memprovokasi warganya, muhibbinnya ketika berceramah. Nah, respon ini tentunya sudah lama terpendam. Sejak di mana Gus Dur waktu itu menjadi presiden, dikatakan buta hati, buta mata, dan kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin yang merupakan ulama besar Nahdlatul Ulama dikatakan babi, dan juga mengatakan istananya adalah istana iblis dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk respon yang sudah lama terpendam. Kemudian hari ini muncul semuanya, unek-unek yang selama ini terpendam, tak tertahankan, disampaikan oleh teman-teman Nusantara. Dan kemudian adanya provokasi dari Rizik Syihab ini juga dari muhibbinnya juga turun ke lapangan mengintimidasi warga Nusantara. Seperti kejadian kemarin di Karanganyar, ya, salah satu aktivis PGN dan Laskar Sabilillah yang merupakan orang pribumi asli didatangi sekelompok orang yang menurut informasi konon adalah kelompok FPI. Datang rame-rame, informasi yang saya terima membawa senjata tajam di mobil juga. Mereka berteriak-teriak sambil bertakbir di depan rumahnya. Namun pada saat itu Mbah Mono tidak berada di rumah, yang ada adalah anak menantunya. Sehingga kembali lagi, dan malamnya juga kembali lagi dari kelompok tersebut dan mendatangi rumah Mbah Mono yang kedua kalinya. Namun dari aparat keamanan alhamdulillah telah siap dan sigap dalam mengatasi ini, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian diadakan suatu mediasi di Polsek salah satu kecamatan di mana Mbah Mono tinggal, di mana dalam mediasi Mbah Mono diminta untuk minta maaf, tetapi Mbah Mono tidak mau. Justru yang harus minta maaf adalah Habib yang selama ini memprovokasi dan menjelek-jelekan ulama-ulama Nusantara, karena selama ini Habib-Habib yang menjelek-jelekan ulama Nusantara dan kemudian memprovokasi himbuan perang juga belum pernah minta maaf kepada bangsa Indonesia. Maka Mbah Mono tetap tegas, berpegang teguh pada prinsip, tetap tidak mau meminta maaf. Namun saya sampaikan kepada para pemirsa, khususnya Laskar Sabilillah dimanapun Anda berada,
Kita kedepankan nasionalisme. Kita jangan terpancing, sebab masalah kita adalah bukan masalah dengan siapapun anak bangsa yang ada di Indonesia ini, termasuk para kelompok-kelompok yang melakukan intimidasi. Semua adalah warga Indonesia, kita semua adalah saudara. Yang kita persoalkan adalah dengan kelompok-kelompok Habib yang selama ini memprovokasi, membelokkan sejarah dan lain sebagainya yang merugikan keutuhan masa depan negara Republik Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Saya juga sampaikan sekali lagi kepada warga PWI Laskar Sabilillah dimanapun Anda berada, tetap bersikap tenang, siap di daerahnya masing-masing, ya, selalu berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di Republik ini dan Indonesia tetap aman, nyaman sebagaimana mestinya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di samping di Karanganyar juga terjadi intimidasi di Temanggung, ya. Saya sampaikan hal yang sama. Segera koordinasi dengan aparat keamanan di Temanggung, di polsek yang ada di Temanggung. Sebab mereka sekarang melalui aksinya yaitu melakukan intimidasi kepada tokoh-tokoh setempat yang dianggap vokal, yang dianggap berani. Mereka selalu mengadakan intimidasi kepada tokoh-tokoh Nusantara ini. Namun kita tetap harus tenang, kita hadapi apapun yang terjadi, dan kita tetap yang terpenting adalah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Oleh karena itu, salam kompak dan salam berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak usah pernah minder, yang penting kita insya Allah akan dicatat dalam sejarah bahwa kita adalah membela negara kesatuan negara Republik Indonesia, yaitu menghadapi kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa negara ini adalah milik Tarim, tanpa ada Habib maka Indonesia tidak merdeka, dan inilah yang harus diluruskan. Apalagi dengan orang-orang yang menghimbau untuk berperang sesama anak bangsa, dan ini harus ditindak tegas oleh aparat keamanan karena ini merupakan tindakan-tindakan kriminal dan tidak perlu adanya pengaduan. Aparat keamanan dalam hal ini kepolisian harus sikap menangkap orang-orang yang tentunya berpotensi membuat kegaduhan di Republik ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita tetap siaga di daerahnya masing-masing karena pola-pola FPI yang dilakukan adalah akan mengintimidasi tokoh-tokoh daerah. Malam ini ada intimidasi di Kabupaten Karanganyar dan Temanggung. Oleh karena itu, masing-masing ketua PWI Laskar Sabilillah untuk selalu siaga di daerahnya masing-masing. Di cabang, kecamatan, laskar-laskar harus siap. Jangan terpecah, jangan terfokus pada satu titik, tapi siap-siaplah, siagalah di daerahnya masing-masing. Akan ada persekusi oleh kelompok FPI terhadap tokoh-tokoh yang dianggap vokal, tokoh-tokoh yang dianggap berani di daerahnya masing-masing. Tetap kompak dan tetap semangat dan selalu koordinasi dengan teman-teman yang lain, dengan pengurus-pengurus yang lain. Salam kompak dan tetap semangat untuk menjaga NKRI. Merdeka!